Kanjeng Bapak Sarni apa namanya ditunjuk atau ditimbali oleh seluruh desa itu kelima atau juga bisa disebutkan tapi kalau di desa Terung itu laku di desa Sekabat pun di Purwostani Ganyang Terung Campur Bumi Sepuh di tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hari ini puncak acara Bakti Bumi Terung yang ada di Desa Terung, Kecamatan Panean. Kita berada di Punden Desa. Acara hari ini satu festival tumpeng dan nanti ada doa bersama di Punden Desa Terung. Setelah itu kita mengarak tumpeng itu ke lapangan. Adapun kegiatan selama ini ada 3 hari. Mulai dari kemarin itu hiburan-hiburan, semua hiburan rakyat dan UMKM rakyat. Saya berdoa semoga acara hari ini lancar. Kita selalu menekankan bahwa kebersamaan itu penting, koordinasi dan kerjasama. Saya dengan teman-teman Karang Taruna, dengan teman-teman pemuda, berusaha bagaimana masyarakat Terung itu bisa mandiri, tidak hanya untuk mementingkan ego masing-masing. Tapi yang jelas, saya sangat bangga dengan pemerintah Desa Terung yang sudah membantu kegiatan anak-anak muda, yang membantu kegiatan masyarakat sehingga Bakti Bumi Terung bisa berjalan lancar. Dan insya Allah pagi ini Bupati beserta rombongan datang untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, terima kasih kepada Pemda Magetan yang telah membantu kami juga. Ini acara bersih desa ya? Nah, sebenarnya acara bersih desa kebetulan bareng dengan HUT. Kita jadikan satu momen itu. Karena banyaknya animo masyarakat yang beberapa tahun lalu kita kena pandemi, saat inilah kita mulai bergerak. Kapan lagi kalau bukan gitu. Kegiatan hari pertama itu ada acara UMKM, pembukaan UMKM. Terus sorenya itu ada campur sari, ada kegiatan anak-anak lomba-lomba kan kita HUT 17-an yang hari pertama. Hari kedua itu ada kegiatan jalan santai yang diikuti ribuan oleh masyarakat Terung terutama. Ada juga elektronya malam sama kusplusan dari Maniak, kusplusan Maniak dari Caruban. Nah, hari ini setelah kirap nanti malamnya kita adakan acara ketoprak. Yang ketoprak itu 50% dari anak-anak muda, 50% dari memang penggiat budaya ketoprak yang ada di Magetan. Sekali lagi juga terima kasih pada penggiat ketoprak sehingga acara Bakti Terung dibantu. Karena ini agenda tahunan, saya berharap kepada Pemdes Desa Terung juga, kepada Pemkab Kabupaten Magetan agar selalu kita berusaha bagaimana acara itu menjadi sukses, bagaimana kesuksesan itu tidak hanya kepada panitia, tapi kepada semua masyarakat yang ada di Desa Terung terutama. Mas tadi mendapat informasi ada perlombaan tumpeng juga? Apa ya, gimana, hari ini ada perlombaan tumpeng yang diadakan oleh seluruh warga Terung, tetapi tumpeng itu dari RT, ada 10 RT yang dilombakan. Nanti penilaiannya di lapangan Terung dan insya Allah judulnya dari Dinas Pariwisata. UMKM-nya itu Mas untuk warga lokal sini atau UMKM rencana awal kita dari 17 desa. Karena 17 desa itu masing-masing desa ada kegiatan. Akhirnya dari penduduk warga Desa Terung semuanya berjualan. Dan ada sebagian dari orang luar, dia datang berbondong-bondong, dia ikut jualan. Dan alhamdulillah hampir semua jualan itu terjual dan laris. Inilah yang kita bidik. Ternyata masyarakat itu menginginkan hal seperti ini. Terutama tempe, nanti ada tempe juga yang kita bagikan ke masyarakat. Nanti digoreng, tempe itu tinggal goreng aja, sudah masak. Ya, di sini juga saya ini adalah Bapak Raden Basuki. Penjenengan sih, Tan? Halo Pak Toto. Okay. Ini sekali saya perkenalkan juga namanya Eyang Sarni Sastrowijoyo. Ya, ini juga yang menguasai Terung. Sedangkan Bapak Basuki ini adalah cicit daripada Gusti Leader, yaitu Bupati Magetan ya, yang ada di Jalur Samudra. Jadi kalau kita runut secara ada kesinambungan dengan apa namanya yang disebut dengan Sirno Ilang Kertaning Bumi Mojopahit Puspu Putri Tanah Jawi, itu memang di sini itu tempatnya Adipati Terung untuk penggeladian pasukan-pasukan ya yang digeladi di sini. Jadi ini bukan makam sebenarnya. Ini adalah situs tempat perabuan. Ya. Karena apa? Karena Adipati Terung atau yang disebut dengan Kausen atau Raden Kusen itu adalah apa namanya seorang yang menganut ajaran Siwa Buddha.
Karena apa? Di sini, di Terung sini itu ada namanya situs yang diketemukan oleh Eyang Sarni pada tahun 79 itu ada Arca Ganesha II. Tapi sekarang sudah raib, dicuri orang. Kemudian ada lagi satu bentuk apa namanya itu watu tugu, watu gubuk, yaitu puncak daripada Padmasana, tempat pemujaan. Itu adalah salah satu bukti nyata bahwa di sini dulu Adipati Terung itu beragama Siwa Budaya. Jadi bukan beragama Islam seperti apa yang disebarkan ke YouTube itu. Adipati Terung sendiri itu adalah putra daripada Adipati Palembang. Namanya Raden Aryo Damar. Sedangkan Raden Aryo Damar adalah putra dari Raja Majapahit Wikrawardhana dari Putri Selir, sedangkan Wikrawardhana adalah putra dari Prabu Hayam Wuruk, ya. Jadi ini silsilah-silsilah daripada Aryo Damar sampai kepada Adipati Terung yang pernah berdomisili di sini ini, ya. Karena apa? Karena pada saat dia, ibunya yang disebut Putri Cenpo itu mengandung 3 bulan, di Majapahit ada namanya daru beksi dalam istana, yaitu ketidaksenangan Ratu Ndorowati terhadap Ratu Anorowati. Ya, Ratu Anorowati itu ibunya apa namanya Aryo Damar. Terjadilah daru beksi, itu mafia dalam istana tentang percantian, tentang apa namanya persaingan. Nah, sehingga menimbulkan kecemburuan. Nah, dalam kondisi hamil 3 bulan itulah apa namanya Putri Cenpo itu tadi diserahkan oleh Adipati Aryo Damar di Palembang dengan syarat jangan sekali-kali disentuh. Ini adalah wasiat Prabu Brawijaya. Selama hamil 3 bulan itu tidak boleh disentuh sampai bayi itu lahir. Ya, boleh disentuh, nggak boleh anak wong akeh. Kayak gitu loh. Jadi ini memang wasiatnya. Lah setelah lahir diberikan nama Raden Kaushan, itu bahasa Cina, yang orang Jawa menyebut Raden Kasan, ya Kaushan. Lah kemudian selang beberapa tahun Aryo Damar bisa menikahi ya apa namanya Putri Cenpo atau Ratu Anorowati itu tadi, kemudian melahirkan seorang laki-laki, diberikan nama Cina namanya Kaushan. Orang Jawa ngarani Kusen atau Raden Kusen, ya kan? Karena ini juga dari Cina, ya. Nah, Kasan dan Kusen ini adalah saudara seibu tapi lain bapak. Kalau Raden Kasan kemudian setelah dibenam menjadi Adipati Demak Bintoro, bergelar Sultan Patah atau Sultan Akbar ke-1 ya Bapak ya. Itu ada di sedangkan Adipati Terung ya diberi kamukten, ya diberi kemuliaan oleh bapaknya sebagai adipati di Sidoarjo, namanya Terung Wetan. Ya, Aryo Pecat Tondo. Ya, gelar Raden Aryo Adipati Pecat Tondowurung. Ya, itu diberi mau kewenangan otoritas sebagai adipati di Sidoarjo itu Raden Kusen, sedangkan Raden Patah di Demak Bintoro. Nah, selang beberapa waktu terjadilah huru-hara. Mojopahit diserang oleh Demak Bintoro karena rajanya tidak mau masuk agama Islam. Sedangkan para wali mengendaki kekilafahan di tanah Jawa. Itu yang dipandegani oleh Kanjeng Sunan Giri. Terjadilah pertempuran dahsyat. Itu terjadi pada tahun 1400 tahun Saka atau dengan Condro Sengkolo Sirna Ilang Kertaning Bumi, Mojopahit wis puput ring tanah Jawi. Puput itu tamat kan gitu Bapak ya. Ya, tahun 1407 ya, 8 itu kalau Masehi ya toh. Terjadilah huru-hara sehingga Mojopahit juga melakukan perlawanan. Adipati Terung kemudian ditimbali oleh Sinuwun yang mungkin nanti ada hubungannya dengan Raden Timbal gitu, untuk menjadi senopati perang melawan Demak Bintoro. Di dalam sejarah disebutkan senopati perang untuk Mojopahit itu adalah Adipati Terung, sedangkan senopati Demak Bintoro itu adalah Sunan Ngudung yang tidak lain adalah apa namanya ayah daripada Sunan Kudus. Terjadilah huru-hara
sehingga Mojopahit menerima kekalahan. Sebetulnya bukan kalah, tapi Sinuhun Brawijaya kelima ngalah. Karena apa? Di situ disebutkan aku neng nglawan anakku dhewe bakal digeguyur dening jagat saisine. Tadi ngalah. Ya itu adalah sinopsis. Lain waktu kita sambung lagi tentang sejarah kelanjutannya. Itu tadi hanya sinopsis saja. Terima kasih.